Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan, pada hari ini kita bertemu lagi dalam perkuliahan online. Untuk mata kuliah hari ini kita akan belajar mengenai evidence based practice. Kita melanjutkan di topik yang kemarin kita sudah bahas. Nah, di topik hari ini kita akan belajar tentang apa itu decision making, kemudian bagaimana pengkajian dan alat yang digunakan dalam evidence based practice. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang konsep-konsep dalam EBP, kemudian manfaat dalam EBP, kemudian ada tujuan, kemudian ada langkah-langkah dalam melakukan evidence based practice. Nah, pada saat ini kita akan belajar tentang decision making. Nah, decision making itu adalah suatu proses di dalam EBP di mana decision making itu adalah membuat suatu keputusan sebelum melakukan suatu tindakan kepada pasien, ya. Nah, biasanya kalau kita sudah melakukan penelitian atau telaah jurnal, nah dari jurnal-jurnal tersebut tentunya sudah kita pilih mana jurnal yang kiranya baik untuk kita lakukan praktis atau untuk kita lakukan suatu tindakan ke pasien, ya. Tentunya tidak semua jurnal. Nah, sebelum kita lakukan ke pasien, tentunya kita harus melakukan decision making, di mana decision making ini adalah benar nggak jurnal tersebut ini sudah sesuai dan sudah tepat nantinya dan tidak menimbulkan bahaya kepada pasien. Nah, nanti kita akan belajar lebih dalam tentang apa itu decision making dan pengkajian serta alat-alat yang diperlukan dalam evidence based practice. Baik, di decision making ini terdapat ada dua elemen, di mana ada evidence eksternal dan ada evidence internal. Nah, di external evidence, di mana hasil penelitian, teori-teori yang lahir dari penelitian, kemudian pendapat para ahli, hasil dari diskusi panel dan para ahli. Jadi intinya, setelah kita melakukan telaah jurnal atau setelah kita melakukan beberapa penelitian yang kita ambil dari berbagai jurnal, yang sekiranya jurnal ini sudah sesuai dengan apa yang akan kita inginkan, maka jurnal tersebut belum boleh dilakukan ke pasien, ya, tanpa adanya ini decision making ini. Nah, kalau sudah dilakukan decision making ini, kalau sudah diambil jurnalnya, ya, kemudian kita lihat menggunakan format PICO, kemudian metodologi penelitiannya sudah dilihat, ya, jurnal tersebut sudah sesuai dengan apa yang kita inginkan, maka harus lebih diteliti dulu, ya, atau harus di cross check terlebih dahulu ke siapa. Ya, kita cross check dari yang pertama external evidence, dari hasil penelitian-penelitian yang lain. Kita bandingkan dengan penelitian-penelitian yang lain yang sama. Apakah ada gap, ada perbedaan atau tidak, ya. Kemudian kita bandingkan dengan teori-teori yang lahir dari penelitian, ya, teori-teori yang ada di buku, teori-teori yang ada di sumber-sumber yang lain. Kita bandingkan betul tidak bahwa jurnal tersebut ini bermanfaat, ya, pada kesembuhan pasien, ya. Bisa juga kita
diskusikan dengan beberapa para ahli atau para pakar terkait dengan jurnal yang sudah kita peroleh, ya. Tentunya ini lebih lebih praktis lagi. Kalau kalau biasanya kita hanya diskusi dengan kita hanya bandingkan dengan beberapa jurnal, kita bandingkan dengan beberapa referensi atau buku teori, biasanya kita akan menemukan hal yang sama, tetapi kita biasanya akan lebih berkembang, kita akan menemukan sesuatu yang mungkin apa ya, mungkin tidak pernah kita pikirkan. Biasanya akan muncul pada para para praktisi atau para ahli yang biasanya berada di lapangan. Nah, biasanya kita perlu diskusi lebih dalam terkait dengan jurnal yang nanti kita akan intervensi yang nanti kita akan berikan ke pasien, ya. Contoh tadi, kalau kita memberikan intervensi teknik relaksasi pada pasien preoperasi, apakah ini sudah sesuai dengan yang ada di lapangan? Kira-kira memungkinkan tidak ini dilakukan? Berapa lama waktunya? Ini praktisi klinis ini yang tahu betul tentang kondisi di lapangan, kondisi pasiennya, kondisi ruangan, kondisi perawat dan sebagainya. Nah, jadi perlu kita lakukan, ya, kita diskusikan dengan beberapa para praktisi yang tentunya ada di lapangan, ya. Nanti kalau sudah kita lakukan diskusi secara kontinu, secara baik, ya, maka hasil ini, ya, kita tinjau lagi apakah sudah tepat atau belum. Kalau sudah sesuai, praktisi sudah membolehkan, baru kita lakukan ke pasien tentunya. Jadi seperti itu prosesnya. Nah, ada juga decision making yang dikaitkan dengan internal, ya, atau evidence internal. Nah, untuk yang internal evidence biasanya kita langsung ke pasien. Kita sebelum masuk ke implementasi dari jurnal tersebut, biasanya kita mengkaji dulu tuh ke pasiennya, kondisi pasien seperti apa, ya. Kemudian bisa dari hasil pengkajian dan evaluasi, kemudian alasan-alasan klinis, ya. Ini lebih ke klinis, ya. Jadi dimana nanti jurnal tersebut boleh atau tidak dilakukan, ya. Jadi terkait dengan beberapa penilaian di internal, ya. Jadi ada eksternal, biasanya terkait dengan teori, terkait dengan sumber, terkait dengan buku, ya. Kemudian ada diskusi panel tadi, ya. Kemudian internal itu kita langsung mengkaji ke pasiennya, sudah sesuai atau belum kondisi-kondisi seperti ini disesuaikan dengan yang ada di jurnal, ya. Tentunya kalau dari external evidence sudah baik, kemudian dari internal evidence sudah tepat, sudah sesuai dengan yang ada di lapangan dan yang ada di jurnal, nah maka barulah jurnal tersebut bisa diimplementasikan langsung ke pasiennya. Jadi seperti itu langkah-langkah dari decision making yang ada di EBP. Baik, kita lanjut ke bagaimana pengkajian dan alat-alat yang diperlukan dalam menentukan evidence based practice. Nah, penerapan konsep praktek klinis berbasis bukti atau evidence based practice ini akan menandai suatu pergeseran dari pelayanan yang konvensional, yang tradisional, menjadi suatu pelayanan kesehatan yang bentuknya profesional, ya. Iya, tentunya dengan mengupdate ilmu secara terus-menerus, maka kita akan meningkatkan knowledge kita, ya, keilmuan dan keterampilan dan skill, ya, untuk apa? Untuk melakukan suatu pelayanan klinis, pelayanan praktis ke pasien, yang harapannya tentunya nanti pasien ini akan mendapatkan suatu pelayanan yang bagus, yang baik, yang bermutu,
ya, kemudian menghemat biaya, menekan biaya, dan mempercepat waktu penyembuhan. Ini sangat penting sekali untuk tenaga-tenaga kesehatan melakukan evidence based practice, ya. Nah, terdapat beberapa suatu kemampuan dasar yang memang harus dimiliki tenaga kesehatan profesional untuk dapat menerapkan praktek klinis berbasis bukti. Ya. Kemudian dalam pelaksanaannya berdasarkan pada pendapat dan otoritas data, studi klinis dan relevan dan penelitian. Nah, tentunya tenaga kesehatan, ya, tenaga kesehatan yang harapannya nanti akan melakukan evidence based practice, ya tentunya kita harus update ilmu, ya kita harus tahu kita harus rajin membaca jurnal-jurnal terbaru, ya. Jadi kalau kita melakukan tindakan keperawatan ke pasien, ya jangan lupa kita harus mengupdate ilmu dengan membaca sumber atau jurnal-jurnal terbaru, ya, untuk melihat keilmuan, untuk melihat ilmu-ilmu yang memang atau penelitian-penelitian yang memang terbaru yang memang kita nanti akan lakukan ke pasien, ya. Jadi itu pentingnya evidence based practice. Baik, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, pada evidence based practice, nah di sini perlu adanya teori-teori klinis yang berdasarkan dari bukti-bukti yang kita temukan. Nah, fungsinya untuk apa? Yang pertama adalah untuk mengidentifikasi gap atau kesenjangan antara teori dan praktek, ya. Yang kedua, untuk memformulasikan terkait pertanyaan-pertanyaan klinis yang sifatnya relevan. Yang ketiga, untuk melakukan suatu pencarian dan literatur yang efisien. Yang keempat, mampu mengaplikasikan peran dari bukti termasuk tingkat hierarki bukti dan dari bukti tersebut untuk menentukan tingkat validitasnya. Yang berikutnya adalah mampu mengaplikasikan temuan-temuan literatur pada masalah pasien dan mengerti dan memahami terkait antara nilai dan budaya pasien sehingga dapat mempengaruhi keseimbangan antara potensial keuntungan dan kerugian dari pilihan manajemen terapi. Nah, ini kenapa memang harus dikaitkan antara teori-teori klinis yang harus didasarkan dengan bukti-bukti ilmiah, ya, antara jurnal-jurnal yang memang tepat kita lakukan penilaian dari jurnal tersebut dan memang harus sesuai dengan pasien yang nanti kita akan berikan intervensi, ya. Nah, dalam melakukan pengkajian pada pasien, pengkajian praktis, ya, dalam penerapannya nanti perlu adanya praktek klinis berdasarkan bukti dan perlu adanya suatu pengkajian awal. Jadi setelah kita melakukan telaah, mencari jurnal, kemudian kita lakukan penilaian, kita critical appraiser sudah baik, ya, kemudian sudah melakukan decision making, ya, maka perlu adanya pengkajian awal terlebih dahulu sebelum kita implementasikan hasil temuan kita, ya. Jadi inilah yang dimaksud dengan pengkajian awal. Nah, apa saja yang perlu dikaji di awal, ya, maksudnya hal-hal apa saja, ya, perlu yang pertama adalah terkait dengan kesiapan dan kepercayaan diri, ya, kesiapan kita, ya, untuk mengkaji pasien, ya. Yang dikaji apa, ya, sesuai dengan jurnal yang kita ambil, ya. Contohnya kita akan melakukan pengkajian pada pasien preoperasi SC, ya. Tentunya kita sudah paham, kita sudah tahu terlebih dahulu
kita sudah membaca literatur, membaca buku, membaca jurnal-jurnal, membaca pengkajian yang kita akan lakukan. Jadi kesiapan itu yang nanti kita harus pahami terlebih dahulu sebelum kita masuk ke pasien. Ya, kemudian ada pengetahuan, ada perilaku, ya, hingga nanti kita bisa melakukan implementasi dari EBP itu sendiri, ya. Dari kesiapan kita, dari sikap kita nanti akan kepada pasien seperti apa, ya. Kemudian pengetahuan itu penting sekali, ya. Kemudian perilaku kita nanti pada saat kita melakukan implementasi atau intervensi itu seperti apa, ini yang harus dipahami terlebih dahulu, ya, baik itu oleh mahasiswa yang nanti kita akan melakukan EPP maupun perawat juga, ya. Kita pahami dulu, kita siap terlebih dahulu ilmunya, pengkajian awalnya, baru kita langsung, kalau sudah kita paham, baru kita bisa memulai untuk melakukan intervensi yang sudah kita dapatkan di jurnal tersebut. Nah, kemudian baik, lanjut ya. Ada beberapa alat ukur, ya, atau instrumen yang membantu kita pada saat melakukan sebelum kita terjun untuk melakukan intervensi kepada pasien, ya. Nah, kita instrumen ini ada beberapa contoh instrumen yang untuk dikembangkan untuk mengkaji jurnal-jurnal tersebut, ya. Nah, ini ada menggunakan instrumen ini bisa dikaji dengan menggunakan Organization Culture and Readiness for System atau WIT implementasi atau ORSIP, ya. Nanti kita akan bahas. Nah, pada instrumen ini, ya, instrumen yang tadi itu dia dikembangkan oleh Venut, Overload and Mel pada tahun 2006, yang terdiri dari 25 item yang diukur dengan skala Likert, ya. Semakin tinggi skor yang didapatkan, maka akan menunjukkan semakin tinggi pula kesiapan organisasi tersebut untuk melakukan evidence best practice, ya, dengan menggunakan rumus Alpha Cronbach. Nah, yang pada intinya dari beberapa sumber, beberapa jurnal yang kita peroleh, ya, di jurnal tersebut pasti ada yang namanya instrumen atau alat ukur yang digunakan oleh peneliti untuk mengukur kevalidan dari data, ya, atau kevalidan dari penelitian ini, ya. Contohnya contoh judul jurnalnya adalah tadi pengaruh teknik relaksasi, ya, terhadap kecemasan pasien. Nah, bagaimana cara kita untuk mengukur kecemasan pada pasien, ya? Apa alatnya, ya, atau apa instrumennya? Tentunya kita harus menggunakan instrumen, itu yang namanya alat ukur. Nah, alat ukur untuk mengukur kecemasan, ya, bisa dengan instrumen atau kuesioner yang ditulis, yang menggunakan kuis atau instrumen yang kita tulis. Ada HARS, ada DAS, dan masih banyak yang lain, yang tentunya nanti dari beberapa kuesioner tersebut yang isinya terkait dengan kecemasan, ada 10 poin atau mungkin ada 20 poin. Nanti hasil kuesioner tersebut ini akan mengkaji tingkat kecemasan pada pasien tersebut. Nah, itu yang namanya alat ukur, ya. Ada juga yang kita gunakan alat ukur tidak hanya kuesioner, bisa juga kita langsung dengan cara observasi. Jadi alat ukur itu banyak. Ada yang berupa kuesioner, ada yang berupa observasi atau penilaian langsung, ya. Ada juga yang menggunakan hasil studi, yang menggunakan nilai laboratorium. Banyak alat ukur yang bisa kita
lakukan untuk menilai suatu penelitian ya. Tadi ada kuesioner, kemudian ada observasi. Observasi contohnya bisa kita lakukan cara mengukur tingkat kecemasan pada pasien. Apa yang kita lihat dengan tekanan darah contohnya. Kalau pasiennya cemas bisa saja tekanan darahnya meningkat ya, nadinya meningkat, tekanan darah meningkat, respirasinya meningkat. Nah, kita itu akan jauh lebih objektif dibandingkan dengan yang tadi kuesioner yang menggunakan angket yang kita tulis. Nah, semakin baik alat ukurnya, maka hasil dari penelitian ini maka bisa dikatakan uji validitasnya sangat tinggi ya. Uji validitasnya sangat tinggi ya. Jadi alat ukur ini akan menentukan keberhasilan dari intervensi yang kita lakukan ya. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Jadi kalau kita mereview jurnal ya, kita lihat alat ukurnya. Dia alat ukurnya apa? Kuesioner kah atau observasi? Kalau atau penilaian laboratorium. Jadi semakin data ini semakin akurat ya, semakin mendekati tingkat validitasnya semakin tinggi ya. Ini namanya ada uji kuesioner, itu ada validitas dan reliabilitas ya. Jadi kalau bisa itu jangan yang pakai kuesioner ya, pakainya yang observasi minimal, itu bagus sekali. Kalau tidak langsung uji klinis ya, hasil laboratorium itu jauh lebih bagus ya, itu jauh lebih bagus. Nah, itu yang kita pilih ya, jadi ada beberapa jurnal, kemudian kita lihat ternyata jurnal ini menggunakan observasi penilaiannya, jurnal ini menggunakan observasi. Nah, itu jauh lebih bagus. Jurnal ini menggunakan penilaian uji klinis hasil lab, ini bagus ya. Ini sangat bagus ya. Nah, nanti setelah itu biasanya ada yang namanya uji reliabilitas dan uji validitas. Nah, ini juga untuk menentukan apakah kuesioner ini tepat ya. Kuesioner ini tepat digunakan pada pasien ya, pada pasien dengan kecemasan contohnya ya, sesuai atau tidak. Ini namanya uji validitas dan reliabilitas. Nah, kalau sudah diujikan itu menggunakan data SPSS ya, di SPSS. Nanti kalau sudah didapatkan hasil validitas dan reliabilitas ya, hasilnya valid dan reliabilitas, maka kuesioner ini sudah tepat ya, sudah baik digunakan. Nah, ini adalah salah satu alat ukur untuk menentukan evidence based practice untuk menentukan jurnal yang mana yang baik yang akan kita ambil sebagai evidence based practice yang nantinya kita akan lakukan di klinis ya. Jadi lihat alat ukurnya ya. Kalau alat ukur dari masing-masing jurnal ya, kita samakan. Kalau kita mengambil jurnal ini kan tidak hanya satu ya, 2, 3 dari rujukannya, tidak hanya satu jurnal, bisa 2, bisa 3. Nah, 3 jurnal ini yang sama, alat ukurnya sama ya, alat ukur dari jurnal ini sama ya. Kalau jurnal 1 sudah tepat nih kecemasan, jurnal 2 kecemasan, jurnal 3 kecemasan, tapi alat ukurnya berbeda-beda. Cari yang sama, alat ukurnya yang sama, yang memakai observasi. Kalau kuesioner ya kuesioner. Jadi nanti pada saat kita melakukan intervensi ke pasien, ini hasilnya akan tepat dan sama yang ada di jurnal. Jadi seperti itu teman-teman ya. Itu ya. Baik, jadi itu yang hari ini kita bisa diskusikan ya, tadi dari mulai pengkajian dan bagaimana alat ukur atau instrumen apa yang bisa kita lihat
untuk mentelaah dari beberapa jurnal yang nantinya kita akan pakai untuk melakukan praktek di lapangan. Seperti itu, nanti silahkan mahasiswa boleh mencari sumber-sumber atau literatur terbaru dari EBP ya, tentunya nanti untuk dikembangkan lagi. Ya, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.